Salam Bapak Ibu, saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan sehat. Saat ini bersama saya, Fitra Syukur Imanjai, akan menyampaikan pengumuman gereja pekan ini dalam FICC News. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali datang di gereja GPA Keluarga Allah. Kami menyambut dengan sukacita dan damai sejahtera Yesus Kristus. Yang kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih buat para pelayan yang luar biasa karena sudah melayani kita di pagi hari ini. Yang ketiga, bagi jemaat Tuhan yang mau mempersembahkan persembahan yang terbaik dapat melalui dengan dua cara. Yang pertama, yaitu melalui amplop persembahan yang Bapak Ibu dapatkan dari pintu depan, lalu memasukkannya ke kotak yang ada di belakang. Yang kedua, melalui scan QR BCA yang sudah tertera di belakang. Pada hari Senin 30 Mei 2022, pukul 18.30 atau setengah 7 malam, gereja kita akan mengadakan doa malam untuk memperingati pencurahan Roh Kudus sampai pada hari Sabtu 4 Juni 2022. Lalu pada hari Minggunya, 5 Juni 2022, kami mengundang kembali jemaat semua hadir dalam ibadah raya GPA Keluarga Allah. Dan juga akan diadakan doa penyerahan anak. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anaknya, putra dan putri dapat mengambil formulir kepada saudara iman. Dan jangan lupa, ibadah kita pekan depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari persiapkan hati dan tubuh kita untuk menerima tubuh dan darahnya yang kudus. Dan yang terakhir, bagi adik-adik semua, yuk datang dalam ibadah khusus anak GKIDS yang akan diadakan di lantai 2 di gedung gereja GPA Keluarga Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday!
kepada Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Salam berjumpa kembali di dalam ibadah pagi hari ini dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara sekalian. Ibadah kita berlangsung di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pagi ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kuduskan setiap hati, pikiran, jiwa dan roh kami Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Ampuni segala salah dosa kami, sucikan, kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu, supaya hidup kami layak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkarya dan berkuasa di atas ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Pakai dan urapi kami semua bagi hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, baik WLC ngerti musik maupun hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di atas segala apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan Allah Roh Kudus turun untuk hamba-Mu, untuk pelayan firman-Mu yang disampaikannya tidak berlalu begitu saja, boleh menjadi berkat menguatkan iman kami kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih, berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini dengan kekuatan yang datang daripadamu Tuhan. Biarlah kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang menjadi penolong pembela bagi setiap kami. Tuhan juga pimpin perjalanan kepada anak-anak-Mu, umat-Mu yang masih menuju gereja-Mu di tempat ini. Tibakan mereka dengan selamat Tuhan, tidak ada hambatan apapun Tuhan. Kami bersyukur untuk cuaca yang terang pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bersekutu di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apabila masih ada kuasa setan, iblis dan roh jahat apapun yang mengganggu, menghalangi hati, pikiran, jiwa dan roh kami dengan satu hati berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami usir, kami tolak semua iblis yang rencana apapun aku perintahkan keluar dari tempat ini. Biarlah kami undang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dan berkarya di atas pujian penyembahan kami umat-Mu. Kami umat-Mu siap untuk memuji penyembah Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak. Salam jemaat yang terkasih, pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah junjungan kita. Ku datang bersamamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, Kau lembah, Kau Tuhan.
membangkitkan urapan rohnya bekerja melanda setiap umat Tuhan. Kita telah menaikkan kebangkitan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersyukur punya Tuhan yang bangkit. Haleluya. Makasih Tuhan. Sangkakala berbunyi
buat Tuhan Yesus. Jemaat kami persilakan dulu kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab hanya Yesus Juru Selamat. Dia Tuhan yang setia. Maka peganglah janjinya dan percayakan hidup kita. Walau melewati lembah, kita percaya Yesus tidak akan meninggalkan kita. Sebab Yesus kekuatan hidup kita. Haleluya. Kita sungguh-sungguh untuk menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Yesus.
bangkit berdiri. Dengan sungguh-sungguh katakan, hanya Engkaulah juru selamat kami. Kau Tuhan menara yang kuat bagi orang benar. Ku yakin pertolonganmu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, tidak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa yang baik, Kaulah sahabat kami. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, kami tidak ditinggalkan. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Sembahlah Dia, Bapa yang baik, Dialah sahabat. Dialah yang perkasa, Dia gunung batu keselamatan. Dialah menara yang kuat, gunung-gunung batunya kokoh. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan, karena Engkau Bapa dan sahabat bagi kami. Kami percaya Engkau sangat peduli bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, setiap lembah telah kami lewati dan kami pegang janji-Mu dan kami percayakan hidup kami kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau Tuhan yang mencelikan setiap mata hati rohani kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu dapat kami bawa pulang, dan kami dalam perjalanan hidup kami bawa Tuhan janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu.
urapi dengan urapan-Mu yang baru, dan Tuhan kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga firman yang ditabur tidak lewat begitu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Para jemaat kami persilakan duduk kembali, pada hambanya kami persilakan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan buat tim Praise and Worship, tim pemuji dan tim pemusik yang sudah melayani, tim multimedia, Asers, dan seluruh pelayan Tuhan yang boleh melayani pada pagi hari ini. Terima kasih untuk layanan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Haleluya, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik, yang selalu menopang dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya boleh kembali sama-sama belajar, boleh kembali sharing mengenai kebenaran firman Tuhan. Boleh lihat kiri kanannya, saya lihat mukanya agak-agak tegang nih ya. Ya, sama-sama kita mau belajar hari ini, yang siap belajar boleh angkat tangan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Hari ini saya akan melanjutkan sharing saya yang 2 minggu lalu tentang selaras. Ya, jadi hari ini saya kasih tema selaras part 2 atau selaras bagian 2. Tapi sebelum saya masuk ke bagian 2, saya ingin mengulang kembali, mengingatkan Bapak Ibu tentang apa yang sudah kita sharingkan 2 minggu lalu. Boleh next slide? Arti kata selaras ini Bapak Ibu, kesesuaian, kesamaan. Ya, jadi saya ingin mengulang kembali yang 2 minggu lalu yang sudah saya sampaikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata selaras itu sesuai dan sama. Gitu. Waktu itu saya kasih contoh tentang menyanyi. Kalau musik tadi ya, tim pemuji, kalau musik tidak selaras dengan nada dan pemuji tidak selaras dengan nada, akhirnya yang kita dengar pasti nggak enak. Ya. Kalau kuncinya nggak selaras dengan, contoh saya punya satu mobil, tidak sama, tidak sesuai, maka mobil itu tidak akan jalan. Betul ya. Lalu saya sampaikan yang waktu 2 minggu lalu bahwa kalau kehidupan kita tidak berfungsi dengan sesuai atau tidak selaras dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka kehidupan kita tidak akan pernah berfungsi. Kehidupan kita akhirnya nol, nggak ada apa-apanya. Nah ini yang ingin saya sampaikan sekali lagi, harusnya hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kalau tidak yang tadi saya katakan, suaranya akan sumbang kalau tidak sesuai dengan nada. Kunci nggak akan terbuka pintu atau mobil tidak akan berjalan. Intinya sesuatu yang diciptakan dan tidak selaras akhirnya tidak akan berfungsi dengan baik. Betul ya? Setuju ya sampai di sini? Sama seperti hidup kita sekali lagi. Tuhan udah punya rencana yang besar dalam hidup kita, tapi kalau kita tidak mau ikut rencana Tuhan, akhirnya hidup kita tidak selaras dan hidup kita tidak berfungsi. Sayang kita buang berapa tahun hanya sekedar untuk memenuhi bangku gereja ke gereja, tapi kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, kemarin saya ambil contoh atau kita bahas dalam next slide, Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ini nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah karena ini saya bahas 2 minggu yang lalu. Ini kan intinya tentang anak muda yang kaya. Dia datang kepada Yesus, dia tanya kepada Yesus bagaimana caranya masuk surga. Lalu Tuhan jawab, lakukan seluruh perintah Allah. Dia bilang anak muda yang kaya ini, saya sudah lakukan semua perintah Allah. Tapi Tuhan mau satu, jual seluruh hartamu. Akhirnya anak muda yang kaya itu meninggalkan Yesus. Lalu murid-murid Yesus berkata kepada Tuhan, jadi siapa Tuhan yang dapat masuk dalam kerajaan Allah karena begitu susahnya. Dan di ayat yang ke-26 dikatakan waktu itu, bagi kita mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi waktu anak muda yang kaya itu sudah melakukan seluruh hukum Taurat, tapi ternyata kehendak Tuhan lain buat dia, dan akhirnya menurut murid-murid saat itu susah banget ya masuk dalam kerajaan surga. Itu mustahil bagi kita, ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka dari itu sekali lagi yang waktu itu saya sampaikan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil, jangan hanya begini loh. Oh masalah saya dijawab, oh saya diberkati, oh penyakit saya disembuhkan.
Kalau kita hanya bergulat dengan hal-hal tersebut, kekristenan kita tidak akan pernah bertumbuh. Kemustahilan yang Tuhan beri bukan hanya ingin menyenangkan kita atau memuluskan setiap jalan kita. Tapi kemustahilan yang Tuhan beri itu adalah sebuah anugerah yang besar yang seharusnya kita nggak bisa terima, tapi Tuhan berikan. Saya rindu gini Bapak Ibu, kalau kekristenan kita cuma saya selalu katakan gini, minggu datang ke gereja, angkat tangan, nyanyi, tepuk tangan, dengar firman saya nggak tahu didengar apa tidak, lalu pulang, jalanin dan terus continue setiap hari seperti itu. Mohon maaf, kekristenan kita tidak akan pernah bertumbuh. Akhirnya seperti gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Tuhan datang, kita cuma bilang waktu itu saya udah ke gereja Tuhan, tapi kita tidak diselamatkan. Ini yang jangan sampai gini loh. Kita nih enggak, semua nanti kalau Tuhan datang udah terlambat, kita cuma bisa ngelihat ke belakang, oh ternyata saya salah ya. Apa yang saya jalani salah, seperti anak muda yang kayak ini. Saya sepertinya sudah lakukan perintah Tuhan, tapi bukan itu yang Tuhan mau untuk menyelamatkan kita. Memang sulit untuk masuk dalam kerajaan Allah, di Alkitab dikatakan. Tapi itulah bagi manusia mungkin, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, hari ini saya akan mulai dengan seperti ini Bapak Ibu. Waktu itu saya bilang 2 minggu kemudian, hari ini saya akan bahas tentang bagaimana agar hidup kita selaras. Saya akan mulai dengan, kita coba lihat kata-kata ini. Boleh next slide? Ya. Boleh sama-sama baca dengan saya yang biru dan yang kuning ya. 1, 2, 3. Tidak eksklusif, tidak memandang rendah, melainkan menjadikan kita sebagai alat yang dipakai Tuhan. Gini, saya mau kita sama-sama setuju dulu gini. Semakin hidup kita selaras dengan Tuhan, harusnya hidup kekristenan kita tidak eksklusif. Kadang-kadang seperti ini loh saya lihat, gila ya dia sekarang jadi hamba Tuhan yang diberkati, diurapi. Udah pakai pengawal, udah pakai apa, kayak semakin eksklusif hidupnya. Kayaknya yang mau ketemu sama orang ini susah banget gitu. Harusnya kekristenan kita ini gak semakin eksklusif. Yang kedua, kita tidak memandang rendah, maksud saya gini loh. Saya dapat satu rema begini. Tidak memandang rendah kepercayaan orang lain. Seberapa banyak kita sebagai Kristen itu kadang-kadang gini loh. Memandang, sorry ya dalam maksud saya seperti memandang agama lain itu beda dengan kita. Akhirnya seperti ada gap. Oh sorry ya kamu bukan Kristen, saya Kristen, kita berbeda. Akhirnya gini, saya berpikir, kalau kita aja udah menjaga jarak dengan orang yang ada di luar Tuhan, bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Sorry ya kamu Buddhis, saya Kristen. Atau Bapak Ibu boleh mengatakan apapun deh. Atau sorry ya dengan hal-hal yang lain gitu. Tapi menurut saya gitu, kalau kita semakin selaras dengan Tuhan, harusnya sekali lagi, kita nggak akan eksklusif. Kita sangat terbuka. Kita juga bisa memandang kebenaran yang orang lain anut buat kita. Jadi gak semakin kayaknya yang saya pernah katakan kemarin, kayak semakin kudus gitu, enggak. Semakin kita selaras, harusnya kita tidak semakin eksklusif dan tidak memandang rendah yang lain. Kita bisa menghormati kebenaran yang orang lain anut. Kita bisa menghormati setiap apapun yang mungkin orang lain pikirkan yang berbeda dengan kita. Banyak sekarang yang akhirnya kalau kita berbeda, kita menjauhi orang yang berbeda dengan kita. Itu yang kadang-kadang kita lakukan. Terutama hal-hal yang sensitif, mungkin suku, agama, ras. Dan gini Bapak Ibu, Alkitab memang mengatakan kita tidak boleh serupa dengan dunia. Tetapi saya mau katakan gini loh, yang harusnya kita harus menaklukkan dunia. Menjadi tidak serupa bukan berarti akhirnya kita tuh udah jadi malaikat, kita nggak nginjek bumi. Tapi ayo dong, saya mau sama-sama kita belajar ini loh, Kristen tuh harus hidup
Kekristenan kita ini harus hidup, bukan Kristen yang hanya hafal firman tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Hebat di gereja tapi tidak pernah hebat di luar gereja. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti ini dan bisa membawa pulang ini. Karena kalau enggak, sekali lagi, saya takutnya gini loh, semua sudah terlambat, Bapak Ibu tidak diselamatkan, mau nangis Bombay kayak gimana, Tuhan udah datang, ya udah selesai semua. Gitu. Nah, melainkan menjadikan kita sebagai alat yang dipakai Tuhan. Kalau kita nggak eksklusif, kalau kita mau berbaur, kalau kita mau terbuka dengan yang lain, harusnya kekristenan atau kehidupan kekristenan kita nih menjadi alat untuk disalurkan, menyalurkan kasih Tuhan. Tapi bagaimana kalau hidup kita, kekristenan kita eksklusif? Kita nggak mau bergaul dengan orang yang berbeda dengan kita. Bagaimana Bapak Ibu? Harusnya kita bisa merangkul semua. Harusnya kekristenan kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menunjukkan siapa yang besar dalam hidup kita. Siapa itu Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yuk, saya mau ajak saya mulai dari sini dulu. Jangan eksklusif ya. Kalau di kantor, dimanapun, di jalan, siapapun yang kita temui, siapapun yang akan kita, teman-teman kita atau Tuhan kirimkan kita, siapapun orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang berbeda mungkin dengan kita. Jangan sampai kita akhirnya menjaga jarak. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya bagikan. Jadi bagaimana agar hidup kita selaras? Boleh next slide. Yang pertama, ini Bapak Ibu, mengetahui tujuan hidup kita. Kalau kita nggak tahu sebuah tujuan, contoh seperti ini. Kalau saya hari ini nggak tahu tujuan saya, misalnya hari Minggu saya harus ke gereja. Kalau kita nggak pernah tahu tujuan, kita nggak akan pernah sampai, bener ya. Akhirnya kita cuma muter-muter di dalam satu lingkungan, di dalam satu area. Karena kita tidak pernah tahu tujuan hidup kita. Makanya kita harus tahu tujuan hidup kita. Saya akan mulai dari ini, boleh next slide. Kalau mau tahu tujuan, harus tahu dulu kenapa kita diciptakan, betul ya? Kalau nggak tahu kenapa sesuatu diciptakan, maka nggak tahu tujuannya untuk apa. Dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan gini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya akan mulai gini, kita diciptakan sesuai dengan gambarnya Allah. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Sama seperti Yeremia, next slide. Sebelum di dalam kandungan, Dia telah membentuk, saya akan bacakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia. Jadi intinya gini Bapak Ibu, sebelum kita diciptakan ada rencana Tuhan untuk kita masing-masing. Tadi kita sudah sepakat di awal, kalau kita nggak tahu tujuannya, maka kita nggak akan pernah sampai, nggak akan pernah selesai. Tapi kalau kita nggak tahu kalau kita nggak tahu tujuan, kita akan kalau kita tahu tujuannya, kita akan selesai, kita akan finish. Nah, sebelum kita tahu tujuan, saya mau ajak Bapak Ibu tahu kenapa kita diciptakan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada rencana besar dalam hidup kita. Seperti yang Tuhan omong kepada Nabi Yeremia bahwa Dia akan menjadikan nabi bagi bangsa-bangsa. Sama dengan kita. Jadi intinya kita diciptakan bukan asal lahir dari bapak ibu kita, bukan asal kita ada di dalam keluarga kita, tapi ada rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ini yang harus kita pegang dulu. Kalau kita tahu ada rencana berarti ada tujuan. Ada sesuatu yang harus dicapai. Bisa mengerti ya sampai di sini ya. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti. Jadi saat kita diciptakan udah seturut dengan gambar Allah, ada tujuannya. Nah, tapi karena dosa, hilang gambar Allah dalam hidup kita. Maka dari itu Yesus menyelamatkan kita atau Yesus menebus dosa kita agar kita kembali serupa dan segambar dengan Tuhan sehingga gambar Allah itu nyata kembali dalam hidup kita. Tujuannya jelas. Kalau tadi karena dosa hilang tujuannya,
samar-samar. Tapi karena kita percaya Tuhan, karena kita mengenal Yesus, karena Yesus mau menebus dosa kita, akhirnya tujuan kita menjadi jelas. Jadi saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu, mengenal Tuhan bukan sekali lagi tadi gini loh, kamu diberkati, penyakitmu disembuhkan, bukan. Tapi saat kita mengenal Tuhan, kita tahu tujuan kita kemana. Ini yang saya selalu pengen bawa gini loh, jangan engkau mengenal Tuhan hanya ingin memberkatimu, jangan kau mengenal Tuhan hanya kau ingin melancarkan segala rencanamu. Tapi kenalah Tuhan agar tahu tujuanmu kemana. Tuhan mau pakai hidupmu kemana. Tuhan mau pakai kamu untuk apa. Jauh lebih baik. Kita cuma datang ke gereja kadang-kadang cuma pengen diberkati. Lagi punya masalah pengen diselesaikan. Itu kan yang terus coba kita sampaikan kepada Tuhan. Masalah ini nggak salah Bapak Ibu. Tapi maksudnya jangan berhenti sampai di situ. Tanya Tuhan. Maka tadi saya katakan seperti ini, kalau sesuatu diciptakan dan akhirnya tidak selaras, maka tidak akan berfungsi, betul ya? Sama dengan hidup kita. Kalau Bapak Ibu diciptakan oleh Tuhan dengan rencana Tuhan dan tidak berfungsi, akhirnya hidup kita nggak ada apa-apanya. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin hidup kita akan sumbang seperti seorang yang nyanyi akhirnya nggak sesuai dengan nadanya. Maka dari itu kenapa kita selalu punya masalah, maka dari itu kenapa kita selalu terjebak dalam suatu hal yang kadang-kadang membingungkan kita, karena kita nggak selaras dengan kehendak Tuhan. Saya yakin cuman begini loh, janji Tuhan di firman Tuhan, itu sangat besar untuk kita. Dia yang memberkati kita, dia yang menopang hidup kita, tetapi hidup kita harus selaras dengan Tuhan. Dia yang menjamin kehidupan kita kok. Saya amini dan saya yakini itu, dia akan memberkati kita. Tapi jangan cari berkatnya. Berkat itu adalah sebuah dampak saat kita menjalankan tujuan hidup kita. Lah kita kebalik, nyarinya berkat terus. Tapi tujuan hidup kita atau tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kita tidak pernah cari. Analoginya, contohnya mungkin gini Bapak Ibu, saat kita berolahraga, pengennya jadi kurus. Akhirnya kita olahraga. Padahal mungkin dampak dari olahraga itu ya kurus. Tujuan kita berolahraga harusnya supaya hidup kita sehat. Tapi kadang kita ngejar supaya diet kurus gitu. Tapi nggak tahu tujuan sebenarnya untuk berolahraga itu apa. Sama kayak ikut Tuhan. Kita ke gereja cuma cari berkat. Kita ke gereja cuma, oh Tuhan saya punya masalah, Tuhan selesaikan dong. Tapi jarang kita tanya Tuhan, Tuhan saya punya masalah. Tujuan Tuhan dalam masalah saya apa ya? Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan di tempat ini, jangan jadikan Tuhan itu sebagai tameng dalam hidup kita. Kita cuma jadikan Tuhan Yesus itu cuma, oh ada masalah, ya udah ada badai, nih gue punya Tuhan Yesus tameng, lewatin semua. Tapi jalan bersama dengan Tuhan, hadapi badai itu. Karena ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada proses Tuhan. Sehingga kita semakin berprogres kekristenan kita. Seperti di Ibrani katakan, harusnya kita udah bisa ngajar. Tapi kenapa kita masih minum susu terus? Kenapa kita nggak mau makanan keras? Cek deh kekristenan, makanya sih, cek deh kekristenan kita ini udah berapa lama sih? Kita dengiring Tuhan tuh berapa lama? Berprogres nggak sih iman kita? Saya takutnya tuh Bapak Ibu nggak berprogres. Akhirnya kekristenan kita dangkal. Maka dari itu gampang sekali dipengaruhi oleh kiri kanan. Apalagi yang, sekarang sekali lagi pengajaran ini udah macem-macem Bapak Ibu. Kasih persembahan lo, kalau enggak diberkati. Akhirnya kita ngasih supaya kita diberkati. Salah. Melayani yuk supaya diberkati. Tapi kalau pengenalan tujuan kita benar, saat kita memberi persembahan, bukan untuk diberkati. Tapi karena kita tahu, kita sudah diberkati. Akhirnya kita mau memberi untuk Tuhan. Bukan masalah uang, bukan masalah tenagamu. Tapi perspektifmu tentang memberikan persembahan.
Jadi begini Bapak Ibu, nggak ada lagi yang nanya, contoh lah sekarang mungkin ada yang sering nanya, masalah perpuluhan wajib nggak ya dan lain-lain. Saya cuma mau katakan gini, wajib dan nggak wajib itu bukan isunya lagi, bukan yang harus kita bicarakan. Tapi kalau kau sadar bahwa engkau sudah diberkati Tuhan, engkau nggak akan pusing lagi untuk memberi. Karena engkau tahu memberi itu bukan karena untuk diberkati, karena kita sudah diberkati. Makanya saya sering tanyakan gini loh, berbuat baik untuk diselamatkan atau karena engkau sudah selamat engkau berbuat baik? Kita nih kebanyakan, makanya saya suka ngomong begini, saya suka dengar gini, yuk kebaktian ya supaya ada tabungan di sorga. Gimana tabungannya saya nggak ngerti. Berbuat baik supaya menabung, gak ada urusan. Justru karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, akhirnya kita berbuat baik. Untuk apa? Yang tadi saya katakan, untuk supaya orang tahu kita menjadi kitab yang terbuka, menjadi partner kerjanya Allah, agar kita tahu, oh orang lihat bahwa wow Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita. Ayo tahu tujuan hidupmu. Nah ini tujuan universalnya nih, next slide Dik. Amanat agung Tuhan, karena itu jadikanlah semua bangsa muridku. Dan bawa baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah ini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah Tuhan Yesus yang terakhir untuk murid-muridnya. Termasuk untuk kita. Jadi kita nih malfungsi kadang-kadang. Nyari Tuhan buat dapetin berkat, tapi Tuhan suruh kita untuk menjadi berkat. Ayo Bapak Ibu, saya mendorong ya, sama-sama belajar. Ini firman juga buat saya. Saya diberkati dengan firman ini. Kalau nggak tahu tujuan sekali, kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita, akhirnya malfungsi. Nah, next slide Nick. Boleh kita sama-sama baca ini, 1, 2, 3. Sesuatu diciptakan untuk menjawab sebuah kebutuhan atau tujuan. Semua deh. Apa? Bangku. Kebutuhannya apa? Supaya Bapak Ibu gak capek, akhirnya diciptakan sebuah bangku. Jaket. Kebutuhan kita apa? Kedinginan. Akhirnya diciptakan jaket supaya kita gak dingin. Apapun deh. Itu akan terus. Termasuk smartphone kita dulu, saya masih pakai handphone yang yang jadul analog, atau enggak deh pakai pager. Kalau Bapak Ibu masih inget pager. Tapi sekarang untuk menyampaikan pesan di luar Indonesia, di luar negeri, dimanapun hanya sekedar send a message. Cuman tinggal kirim pesan itu akan tersampaikan. Terus akan diciptakan. Nah saya cuma mau tanya gini. Kalau kita diciptakan, apakah kita sudah menjawab sebuah kebutuhan ataukah kita sudah menjawab sebuah tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita? Saya nggak tahu, maksudnya seperti ini loh. Kadang-kadang Tuhan kirimkan kita di kantor kita untuk untuk menjawab sebuah kebutuhan atau tujuan dalam kantor kita. Tuhan kirimkan Bapak Ibu di keluarga Bapak Ibu untuk menjadi sebuah jawaban dari sebuah kebutuhan atau tujuan kita. Ini loh yang saya maksud. Jadi saya yakin nih loh, setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti ada rencana Tuhan. Tapi kadang-kadang kita dialihkan tujuan kita karena kita khawatir dengan apa yang terjadi di depan kita. Kita tidak percaya dengan Tuhan karena kita nggak kenal Tuhan, kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Padahal tujuan Tuhan besar dalam hidup kita. Dulu saya berdoa gini, Tuhan oke, saya dikasih tempat jualan di Pasar 8 Alam Sutra. Saya harus apa ya Tuhan? Saya tanya Tuhan, apakah saya harus menjawab sebuah kebutuhan dan tujuan di Pasar 8 Alam Sutra? Saya nggak tahu. Tapi saya coba lakukan itu agar hidup saya diciptakan untuk menjawab sebuah kebutuhan. Jadi ayo, ini yang akan menjadi hidup kita berfungsi nih.
Kalau tahu tujuannya apa, kita diciptakan apa, akhirnya hidup kita tuh berbuah. Karena kita tahu untuk apa kita diciptakan. Ingat tadi saya katakan, Tuhan dari awal sebelum kita lahir udah punya rencana besar. Dari awal. Lahirlah kita, berproseslah kita. Nah, karena dosa hilang gambar Allah, Tuhan datang menebus supaya kita semakin serupa dan segambar. Jadi gini sekali lagi Bapak Ibu, tujuan Tuhan di firman Tuhan jangan pakai hanya sekali lagi menjawab kebutuhanmu. Menjawab kebutuhan pokokmu. Jangan berhenti sampai di situ. Karena Tuhan mau engkau berfungsi dengan benar, menunaikan tugas kita. Sehingga satu saat nanti kita selesai tugas, kita kembali ke rumah Bapa atau Tuhan Yesus datang, tugas kita sudah selesai. Ya jadi sekali lagi, ayo doa deh, Tuhan saya ada di pasar, atau saya ada di kantor, atau saya di kuliah, saya di sekolah, saya di keluarga saya. Maksud Tuhan apa ya? Tuhan kasih ini. Saya harus apa? Saya ingat waktu berdagang ini, bulan Agustus kalau nggak salah, Agustus sampai sejak PPKM yang kedua Bapak Ibu, sejak PPKM yang kedua itu, intinya di kios saya atau di toko saya itu nggak dapat untung, sama sekali nggak dapat untung. Tapi saya ngomong sama pegawai saya gini, saya rela kok kalau Tuhan pakai kios saya untuk memberkati kalian. Saya tidak pernah potong gajinya dia, saya malah tambahin bonus. Dan saya ngomong, Bapak Ibu bisa cek ya, orangnya masih ada di kios saya, di Alam Sutra. Saya ngomong sama mereka, kalau Tuhan mau pakai kios saya untuk memberkati kalian, saya rela. Saya nggak tahu, mungkin mereka lagi susah makan. Kalau Bapak Ibu, saya ngobrol sama Om Alyong 2 minggu lalu ya Om ya, kalau di pasar tuh tahu tentang kehidupan gitu loh. Susahnya jualan, banyak orang yang cari makan di situ. Sampai kadang-kadang saya ngomong sama anak-anak saya di kios, bagi deh makanan kalau kalian tergerak. Saya cuma punya bakmi kok. Tapi setidaknya hari ini ada orang yang kelaparan dan saya bisa kasih makan mereka untuk supaya nggak kelaparan. Dan itu yang saya lakukan terus di Alam Sutra. Ayo menjawab sebuah kebutuhan seseorang ya. Jangan hidup kita jadi beban. Jangan hidup kita jadi batu sandungan, gak menjawab sebuah kebutuhan yang mungkin orang sedang doakan. Kita kadang-kadang pengen ditolong, tapi kadang-kadang kita lupa, kita pun harus menolong orang, karena yang tadi saya katakan, perspektifnya coba dibalik deh. Kita nih orang-orang yang diberkati. Jangan lagi minta berkat, orang kalian udah diberkati kok. Kenapa kita selalu minta yang Tuhan udah kasih? Kamu mau minta, Bapak Ibu mau minta mujizat, Tuhan sudah sediakan, gak usah diminta gitu loh maksud saya. Tuhan sediakan dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Bapak Ibu mau apa? Mau berkat, Tuhan sudah sediakan. Kenapa kita meminta yang Tuhan sudah sediakan? Sama misalnya saya sama papa mama saya deh. Papa mama saya setiap hari pasti dulu kecil udah kasih saya susu, kasih saya makanan. Kenapa saya minta susu dan makanan lagi? Kita akhirnya nggak matching ya, saya minta air dong contohnya, ini udah disediakan, saya tinggal ambil. Tapi kebanyakan kita cuma minta. Tapi lupa kadang-kadang kita harus jadi saluran berkat, kita harus memberkati, kita harus tolong orang, kita harus jadi sumber berkat. Saya berharap kita belajar hari ini. Ayo jadi sumber berkat. Jangan hanya kita nggak tahu tujuan, hanya cuma meminta saja. Nah, poin saya yang kedua seperti ini Bapak Ibu. Aktifkan karunia. Yang tadi saya katakan gini, oke, saya sekarang tahu deh tujuan hidup saya. Saya mau kasih contoh seperti ini. Saya tahu deh, saya mau ke Bandung besok. Berarti kita butuh apa Bapak Ibu? Kendaraan, betul. Nah, karunia ini kendaraan kita untuk kita mengetahui dan menggenapi tujuan hidup kita. Sekali lagi, karunia ini adalah sebuah kendaraan kita
untuk kita menggenapi tujuan hidup. Karena gini loh, karunia ini yang Tuhan beri, bukan kita minta. Tuhan memberikan karunia, namanya juga karunia, dikaruniakan, diberi. Nah, kita mau baca sama-sama, saya akan baca next slide. Nah, ini. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Next. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi ada 9 karunia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu. Nah, karunia ini diberikan kepada kita. Tetapi kita harus aktifkan karunia ini. Karunia saya berbeda dengan Bapak Ibu. Jadi saya nggak setuju kalau seperti ini loh. Kita belum punya Roh Kudus kalau kita tidak bisa berbahasa roh. Enggak. Karena karunia beda-beda. Mungkin kita punya 1, mungkin kita punya 2. Salah satu karunia bisa berbahasa roh. Salah satu karunia. Banyak tadi, berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, menyembuhkan, menafsirkan roh, itu karunianya. Jadi aktifkan karuniamu. Kalau engkau tidak mengaktifkan karunia, akhirnya kita nggak punya kendaraan untuk mencapai tujuan hidup kita. Yang tahu ini Bapak Ibu dengan Tuhan. Nah, berhubungan dengan karunia, ini kan Tuhan Yesus, kita memperingati kenaikan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga kemarin. Nah, ini kita lagi dalam masa, kalau di Alkitab, pencurahan Roh Kudus sampai nanti hari Pentakosta minggu depan. Kita akan bahas banyak Bapak Ibu di doa yang akan dimulai besok, Senin sampai Sabtu jam 6:30 malam. Kita akan bahas ini lebih dalam lagi tentang karunia. Karena saya yakin gini loh, banyak yang kita malfungsi, kita tidak pernah menghidupi karunia kita. Akhirnya kita tidak pernah mencapai tujuan hidup kita. Gak ada kendaraannya kok. Gimana kita bisa mencapai sebuah tujuan kalau kita tidak punya kendaraan? Nah, ini loh Bapak Ibu, yuk pelajari lagi deh. Jangan asal denger orang yang berkhotbah di depan tapi engkau tidak pernah belajar lagi. Khotbah ini cuma paling 30 menit, 45 menit. Tapi saya yakin gitu, saat kita mengaktifkan setiap karunia yang ada, kita akan mencapai tujuan hidup kita. Saya akan kasih contoh seperti ini, next. Ini apa Bapak Ibu? Handphone ya, smartphone. Saya beli smartphone paling mahal deh. Berapa sih sekarang saya nggak tahu, 20, 30, 40 juta lah. Saya beli misalnya. Tujuannya untuk apa? Ada orang yang memang tujuannya buat gengsi misalnya. Tapi bayangkan gini loh, sebuah smartphone yang 40 juta hanya cuma buat foto dan SMS misalnya atau WA. Bapak Ibu ketawa, betul ya? Sama kayak hidup kita. Tuhan tebus kita dengan mahal, tapi kita cuma gunakan, cuma meminta, tapi kita tidak pernah memberkati, kita tidak pernah mau untuk mengerti akan kehendak Allah. Kita bisa ketawakan di smartphone, ketawakanlah juga hidup kita. Kita bisa ketawa tadi. Beli handphone 40 juta cuma buat foto, sama. Tuhan tebus kita mahal, tapi kita tidak pernah berfungsi. Karena kita tidak pernah capai tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada lagi gini, beli handphone deh. Saya pengen beli handphone doang gitu. Oke udah beli. Tapi nggak beli kartunya gitu, nggak ada internetnya. Bisa berfungsi nggak? Sama kayak hidup kita.
Kita harus selalu connect dengan Tuhan. Baru bisa berfungsi dengan benar. Kalau handphone nggak connect ke internet, nggak akan bisa WhatsApp deh sekarang. Nggak akan bisa berfungsi dengan benar. Kita butuh connect terus dengan Tuhan agar hidup kita berfungsi dengan benar. Maka dari itu ayo aktifkan karuniamu. Kalau enggak kau akan jadi sebuah handphone mahal yang tidak akan pernah berfungsi dengan sesuai dengan harganya. $40 juta cuma buat foto misalnya contoh deh. Atau kita beli handphone cuma buat apa? WA misalnya gitu. That's it, seperti hidup kita. Tuhan tebus kita mahal, tapi kita tidak pernah mau menjalankan fungsinya. Saya yakin juga gini, saya termasuk, handphone saya jadul lah. Saya pakai handphone ini mungkin udah berapa? Mungkin 10 tahun ada atau ya kurang lebih. Tapi saya yakin waktu saya pakai handphone ini, saya belum memanfaatkan handphone ini 100%. Betul ya? Saya nggak tahu deh, yang saya tahu cuma sen-sen kali kadang bisa memanfaatkan sebuah teknologi sampai 100% gitu. Sama kayak hidup kita nih. Sudah berapa persen sih kita memanfaatkan hidup kita? Atau kita mengerti isi hidup kita dan kita manfaatkan untuk orang lain yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita? Apakah kita baru menggunakan hidup kita 10%? Ataukah kita baru menggunakan hidup kita 25% untuk kita menggenapi rencana Tuhan, untuk tahu kenapa kita diciptakan. Jangan sampai kayak tadi beli handphone 50 juta cuman foto. Berarti Bapak Ibu cuman menggunakan handphone itu berapa? 1% mungkin. Kita terjebak sekali lagi dengan hal-hal yang kegiatan agamawi kita mungkin, atau kegiatan atau hal-hal yang hanya memikirkan tentang kebutuhan kita mungkin. Itu Bapak Ibu sendiri yang bisa jawab. Yuk, aktifkan karuniamu. Mungkin engkau mempunyai karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, pakai itu untuk menolong menjadi sebuah jawaban bagi kebutuhan orang lain. Mungkin engkau diberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, yang tadi di 1 Korintus 12. Pakai itu untuk menjadi berkat agar tujuan hidupmu itu terpenuhi. Agar apa yang Tuhan mau dalam hidupmu itu engkau genapi. Sehingga selesai tugas kita nanti kalau Tuhan udah datang. Jadi begini loh. Jangan ikut Tuhan hanya untuk masuk surga. Sorry ya, kadang-kadang kita ya percaya Tuhan supaya masuk surga. Buat saya, masuk surga itu adalah sebuah dampak. Saat kita menjalani tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi masuk surga itu bukan sebuah tujuan buat saya. Tapi masuk surga itu sebuah dampak saat saya melakukan kehendak Tuhan. Kita ini kadang-kadang cuma tujuannya masuk surga, masuk surga, masuk surga. Jadi akhirnya kita berbuat baik untuk masuk surga. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan itu tujuannya. Engkau bisa selamat karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita. Jadi jangan sampai kita cuman gini loh ke gereja supaya apa? Saya masuk surga, udah tua ntar mati biar masuk surga. No. Bukan itu. Masuk surga sekali lagi adalah sebuah dampak saat kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi jangan sampai kayak gini juga loh. Kemarin Tuhan naik ke surga menyediakan tempat. Oh yaudah ya percaya Tuhan supaya kita masuk surga. Saya amini kok. Tapi bukan itu tujuan Tuhan. Ibarat kata gitu sekarang, Tuhan udah kasih semua fasilitas kok. Sekali lagi ya, Tuhan sudah kasih seperti satu handphone ini kita beli. Paket lengkap Tuhan udah kasih dalam hidup kita. Sebuah potensi, sebuah karunia, semua ada di sini. Tinggal kita yang harus mengembangkannya. Tinggal kita yang harus mengaktifkan. Seperti tadi, Bapak Ibu beli handphone, kalau cuma buat foto, akhirnya kita nggak mengaktifkan. Punya WhatsApp, punya Instagram, bisa reminder, bisa apapun sekarang smartphone. Bisa bisa video call. Kalau kita tidak aktifkan itu, akhirnya sia-sia semua yang sudah kita beli. Sama hidup kita. Kalau Bapak Ibu tidak mengaktifkan karuniamu, akhirnya handphone yang mahal pun gak akan ada fungsinya.
sama hidup kita. Saya berdoa, saya berharap kita dapat belajar sesuatu. Jangan lagi kita diberi susu terus. Percaya Tuhan ya, nanti kamu diberkati. Boleh untuk awal-awal yang mungkin kita baru kenal Tuhan. Tapi coba cross check deh, udah berapa lama ya saya ikut Tuhan? Apakah akan seperti itu terus? Itu bagian kita. Yang kemarin saya katakan, jangan jadi Kristen bunglon, tapi jadi Kristen seperti kepompong. Terus berprogres, sehingga jadi sebuah kupu-kupu yang indah nantinya. Yang ketiga, yang terakhir poinnya, ini loh, mulai dan lakukan. Kita udah tahu tujuannya, kita udah tahu kendaraannya. Saya tahu nih, saya besok mau ke Bandung, saya mau naik mobil. Saya tahu tujuannya, saya punya kendaraannya. Saya tahu tujuan hidup saya tahu tujuan Tuhan dalam hidup saya tahu karunia saya. Tapi yang ketiga nih, kalau saya nggak jalan, akhirnya saya bisa nyampe nggak Bapak Ibu? Ya nggak bisa nyampe. Sebagus apapun mobilmu, sebagus apapun misal, saya mau ke luar negeri, naik bisnis kelas, tapi kita nggak mau melakukan, nggak mau melangkah, ya nggak akan pernah sampai. Karena apa? Next slide gini. Ini yang tadi saya katakan, perumpamaan tentang talenta. Dalam Matius 25:15 dikatakan seperti ini, yang seorang diberikan 5, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Saya mau garis bawahi ini loh Bapak Ibu, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan sudah kasih porsi kita sesuai dengan apa yang kita mampu. Itu yang Tuhan pegang gitu, itu yang Tuhan akan beri. Jadi setiap rencana Tuhan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dia akan mampu, dia akan memberikan segala pertolongan, tools atau apapun yang Bapak Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidupmu. Pegang ini. Kita nih nggak mau mulai karena kita kadang-kadang saya harus mulai dari mana ya Tuhan? Saya harus apa? Betul ya? Saya cuma mau jawab ini slide terakhir saya, semoga ini memberkati Bapak Ibu. Next slide. Tuhan selalu mulai dari apa yang kita punya. Ini loh. Dia sudah beri karunia, dia sudah beri talenta, berarti engkau punya karunia, engkau punya talenta. Dan dia selalu mulai dari apa yang kita punya. Dia tidak akan pernah mulai dari apa yang gak kita punya. Jadi kamu lagi punya apa sekarang? Keluargamu, anakmu, usahamu, pekerjaanmu, kakimu, tanganmu, mulutmu, mulai dari apa yang kau punya. Waktu saya berdoa gini Bapak Ibu, waktu itu mau diangkat jadi pendeta gitu kan, PDM. Waduh, bingung juga. Sama, bisa gak ya? Harus apa ya? Tapi saya dapat ini. Mulai aja dari apa yang kamu punya. Oh iya ya, saya punya teman-teman di sini. Saya ada Iman, ada Syukur, ada Lilis, ada Daryl, ada Jojo, ada anak-anak muda di sini. Gimana ya Tuhan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di sini? Mulai aja dari apa yang kita punya. Oh iya ya, saya punya mereka orang-orang yang hebat. Saya mulai dari apa yang saya punya. Saya ajak mereka berdoa, kita sharing, kita tukar pikiran. Kayak hampir udah berapa? 3 bulan ya man, 2-3 bulan ini kita sering ketemu, kita sering sharing, kita sering doa. Saya juga belum tahu tujuannya apa, tapi saya coba mau mulai dari apa yang saya punya. Yuk mulai dari apa yang kita punya. Kalau kita tunggu terus, kita gak akan pernah jalan. Nanti deh Tuhan, percaya saya gini loh Bapak Ibu. Saya ke gereja tiap hari atau gini deh, saya ke gereja Tuhan kalau saya udah punya motor, misalnya. Tuhan kasih nih motor. Biasanya nggak akan ke gereja juga. Ntar deh Tuhan, karena kalau naik motor panas atau hujan jadi susah ke gereja. Ntar deh kalau punya mobil, saya mau ke gereja. Percaya saya deh, Bapak Ibu dikasih mobil nih sama Tuhan, mungkin nggak ke gereja juga. Jadi mulailah dari apa yang kamu punya. Kamu punya apa sekarang? Kaki, jalanlah ke gereja. Sepeda, pakailah sepeda untuk ke gereja. Jadi balik gitu. Jangan nunggu dulu baru kita memulai, tapi mulai dari apa yang kita punya, apa yang ada di tanganmu sekarang.
Pakai itu untuk mencapai tujuan hidupmu, pakai itu untuk menjadi kendaraan, untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Karena kalau kita nggak mulai, kita akan habis waktu nih. Siapa sih yang sadar gitu? Kalau saya kadang-kadang mikir gini, sekarang Iman, Jojo, Nick, Glenn dulu yang masih sekolah minggu, dan mereka sekarang yang udah menjadi penggerak gereja. Waktu cepat. Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi? Saya cuplik pernyataan Presiden Jokowi, memindahkan ibu kota tuh sulit. Gak gampang, tantangannya besar, tapi kalau nggak dimulai sekarang, nggak akan ada pernah pembaharuan untuk bangsa Indonesia. Jadi sesuatu yang kita nggak mulai, nggak akan pernah kita sampai kepada tujuannya. Ayo mulai aja dengan apa yang kau punya sekarang. Tuhan, saya kalau saya gini Bapak Ibu, Tuhan apa yang saya punya sekarang? Saya ada kios bakmi dalam Sutra, saya pelayanan di tempat ini yang saya punya, ya terserah Tuhan deh. Mulai aja dengan apa yang punya. Bapak Ibu berdagang, ini dagangan saya Tuhan. Tujuan Tuhan melalui dagangan saya apa ya? Bapak Ibu sedang punya bisnis, punya pekerjaan, sekecil apapun. Yang tadi saya katakan bahwa Tuhan memberikan talenta tuh 5, 2, 1 menurut kesanggupannya. Saya akan bahas sedikit, yang 5 menghasilkan berapa Bapak Ibu? 5. Dan Tuhan ngomong, baiklah hambaku yang baik, dia mengatakan bahwa engkau sudah mengerjakan sesuatu yang baik. Saya nggak bisa baca nanti terlalu panjang, tapi nanti mungkin kita akan bahas. Lalu yang 2 menghasilkan berapa Bapak Ibu? 2. Tuhan pun mengatakan, baiklah hambaku yang baik, kau telah mengerjakan sesuatu yang dengan baik. Jadi Tuhan gak pusingin kau mau laba berapa, mau untung berapa, bisa menghasilkan berapa, tapi mulailah dari apa yang kau punya. Yang 5 bisa menghasilkan 5, Tuhan seneng. Yang 2 cuma bisa menghasilkan 2, Tuhan seneng. Gak lebih Bapak Ibu, yang 5 gak menghasilkan 10, 5 cuma menghasilkan 5, yang 2 cuma menghasilkan 2, sama di mata Tuhan. Tapi mereka mulai dari apa yang mereka bisa, mereka mulai dari apa yang mereka punya, dan yang 1 dapat berapa Bapak Ibu? Tidak mengerjakannya. Akhirnya di ayat itu dikatakan bahwa dia akan dibuang ke tempat yang gelap. Itu yang saya takutkan. Kalau kita tidak mencapai tujuan kita tidak mengaktifkan karunia kita, dan kita tidak mulai dengan apa yang kita punya. Jangan sampai kita seperti orang yang punya 1 talenta. Saya akan baca deh, coba kita buka di Matius 19 ini. Ayat yang terakhir sebelum kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya cari sebentar. Ayo Bapak Ibu, saya berharap kita dapat belajar sesuatu hari ini, mulai dari apa yang kita punya. Apapun yang sedang Tuhan taruh di tangan kita, mulai dari itu. Jangan mulai dari apa yang kita nggak punya. Kita nggak akan pernah jalan Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-25, ayat yang berapa sen? Nah, ayat yang ke-26 dulu deh. Oh sorry, nggak usah, kita loncat ke ayat yang ayat 30 aja, langsung ayat yang 30. Ini hamba yang punya 1 talenta tapi nggak pernah ngelakukan. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi seseorang yang tidak pernah mencapai tujuannya, tidak mengerjakan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidupnya, dia akan dicampakkan. Ini warning dari Tuhan, bukan dari saya. Ini Alkitab yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Jadi jangan anggap enteng setiap karunia dan talenta yang Tuhan sudah beri dalam hidupmu. Karena kalau engkau tidak mengerjakannya, dia akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Yuk Bapak Ibu, supaya kita menjadi selaras, tahu tujuan hidup kita, tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita.
Aktifkan setiap karunia, itu yang menjadi kendaraan kita untuk mencapai tujuan kita. Dan yang ketiga, mulai yuk dari hal yang kecil, mulai yuk dari hal yang kita bisa lakukan dulu, dari apa yang kita punya. Dan Tuhan pasti akan menolong dan memberkati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan. Kami mau jadi alat-Mu. Hidup kami mau menjadi selaras Tuhan. Agar kehendak-Mu dan kehendak kami mengerti. Kami bisa mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Agar apapun yang kami jalani ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sehingga kami dapat menggenapi setiap tujuan hidup kami. Sehingga kami nanti Tuhan saat kami mencapai garis finish hidup kami sudah selesai dengan tugas kami di dunia ini. Bantu setiap kami Tuhan. Pegang kami, topang kami. Karena kami gak mampu sendiri. Tuhan tolong kami. Agar hari-hari ke depan ini kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Menjadi pribadi yang dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami. Menjadi pribadi yang dapat menjawab setiap kebutuhan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Agar hidup kami Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Biar agar firman-Mu terus dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan semuanya ini Tuhan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam kehendak Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hari ini, minggu ini Ibu Gembala masih melayani di GPIA Tobuali Bangka. Mari kita terus dukung dalam doa. Beliau akan kembali besok dan akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah kita memperingati doa pencurahan Roh Kudus hari Senin sampai dengan Sabtu ya. Bapak Ibu yang bisa hadir bisa sama-sama kita berdoa jam 6:30 malam. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin tadi menyerahkan anak bisa mengambil formulir melalui Saudara Iman. Mungkin itu saja pengumuman yang harus diingat. Jadi sekali lagi mulai besok ada doa memperingati pencurahan Roh Kudus. Jadi hari Senin sampai Sabtu. Jadi setiap hari Bapak Ibu di gereja jam 6:30 malam. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nanti doa syafaat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Lukas dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah pada pagi ini dari awal sampai pada akhirnya. Berkati setiap kami yang hadir jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyukakan menyenangkan hati-Mu. Biarlah semua kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu kepada PDM Jerry yang sudah menyampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Melawat setiap kami, diberikan satu pengertian pewahyuan yang luar biasa. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja di atas kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala yang masih dalam pelayanan Tobuali Bangka Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin penyertaan-Mu dalam pelayanan ibadah pagi dan sore di sana. Biarlah Engkau pimpin pada esok Senin akan kembali ke Tangerang dalam perjalanan. Biarlah tibakan dengan selamat, tidak ada hambatan apapun. Berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah lawatan Allah terjadi bagi setiap kami. Biarlah Tuhan mencukupi segala ekonomi, keuangan kami, pekerjaan kami. Biarlah apa yang kami perbuat akan berhasil. Biarlah Tuhan Engkau berkarya di atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau jaga lindungi setiap perjalanan kami, tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Biarlah pasukan para malaikat-Mu memagarinya. Biarlah kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita Allah yang berlimpah-limpah turun di atas kehidupan kami. Pagi hari ini sampai selama-lamanya kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya.
Berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun memberkati kehidupan jasmani dan rohani kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Come alive. Suddenly brought to life when I met you. This is your love. This is your love. This is your love. This is your love. Whoa. Oh. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is your